Oke guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gua mau review budget gaming phone yang harganya cuma sejutaan ya. Jadi buat kalian yang punya budget terbatas tapi pengen punya handphone yang gaming ya. Kali ini gua mau review 3 buah sekaligus handphone yang menurut gua pantas kalian prioritaskan karena handphone ini punya harga yang cukup bagus. Handphone apa aja? Tonton video ini sampai habis. Nah guys, handphone yang gue maksud adalah ini guys, Redmi 90, Vivo, dan Narzo. Nah jadi 3 buah handphone ini sudah gue tes gaming, tes performanya dan speednya. Kalian bisa lihat video gue terpisah ya, videonya ada di atas untuk mengetahui secara spesifik experience-nya ketika bermain game. Nah di video kali ini gue pengen kasih kesan overview-nya secara keseluruhan tentang handphone ini guys. Nah pertama gue pengen bahas dulu soal harganya. Yang pertama adalah Redmi 90. Redmi 90 ini harga officialnya sekitar 2,2 sampai 2,4 ya untuk varian tertingginya 6128. Nah, untuk yang varian paling rendahnya itu harganya masih di bawah 2 juta. Terus kedua ada Vivo Y20S G. Nah, G ini adalah versi yang gaming phone. Sebelumnya Vivo juga ngeluarin yang versi biasanya ya Y20 itu di tahun ini. Nah, sekarang G ini adalah khusus untuk gaming, ada perubahan sedikit spesifikasinya. Yang ketiga adalah Realme Narzo 30A. Ini kalian juga pasti tahu ini adalah handphone terbaru dari Realme yang harganya cuma 1,8 jutaan. Jadi ketiga ini adalah handphone yang cocok disebut handphone gaming ya guys ya. Nah jika kalian peduli dengan bodinya, Vivo Y20S G adalah handphone yang punya bodi yang paling cantik dan baik menurut gua. Selain build quality-nya yang menarik, ini tuh mirip dengan Vivo versi flagshipnya. Walaupun ini bodinya berbahan plastik, tapi kalian gak akan kelihatan ini seperti plastik. Bodinya tuh kayak seperti kaca glass yang terbuat sangat baik. Dibandingkan dengan Redmi dan Narzo, Vivo untuk yang terbaik ya. Cuman memang di antara yang lain Vivo Y20G ini meninggalkan sidik jari sangat kentara guys. Jadi kalian harus sering-sering mengelapnya supaya tetap cantik. Dan mungkin bisa pakai case yang transparan aja ya. Nah masuk ke bagian layar. Realme Narzo 30A yang memiliki brightness yang paling terang 570 nits. Kedua ada Redmi 90 yang punya 400 nits. Namun jika bicara pitch per inch ya, Redmi 90 yang paling tinggi 395. Berbanding kebalik dengan Vivo dan Realme yang punya 270 ppi density. Nah layarnya cuma Realme yang menyebutkan bahwa dia sudah Corning Gorilla Glass 3. Gue nggak tahu nih yang keduanya ini sudah terproteksi Gorilla Glass berapa karena nggak disebutin di dalam speknya. Nah jadi layarnya sendiri kalau Realme itu kalau di luar ruangan itu yang paling kelihatan lebih baik ya, karena dia punya brightness yang tinggi sehingga buat kalian penggunaan yang di terik matahari itu Realme masih oke menurut gue, walaupun sebenarnya nggak beda jauh ya best price lah ya gitu ya. Nah untuk sistem operasinya ketiganya punya sistem operasi Android tentu saja, cuman Y20SG ini hadir dengan Android 11 yang tentunya memiliki keuntungan jika kalian peduli akan keamanan. Tapi sebenarnya nggak selalu jadi yang terbaik guys, karena Android 11 itu sudah punya proteksi pada beberapa aplikasi dan datanya. Jadi gini, buat kalian yang senang-senang copy-copy gaming dari handphone lain ke handphone yang lain ya, karena males download gitu ya. Nah di Android 11 itu ada proteksi yang memproteksi kalian nggak bisa sembarangan ngirim-ngirim game lagi guys. Jadi ini untuk kalian yang suka menghack atau mengcrack ini agak sulit di Android 11. Untuk bicara chipset prosesornya, Redmi hadir dengan Snapdragon 662, Vivo MediaTek G80, sedangkan Realme Narzo adalah MediaTek G85. Jadi cuma si Redmi sendiri yang pakai Snapdragon 662, sedangkan yang lainnya pakai MediaTek. Nah untuk performance-nya, seperti yang kita tahu ya, kalau MediaTek itu selalu di atas Snapdragon ya, untuk kategori yang setara. Bahkan untuk G80 yang lebih tinggi dibandingkan Snapdragon 662. Lalu diikuti yang paling tinggi lagi adalah Realme Narzo 30A. Nah pengalaman gue sendiri memang walaupun Realme Narzo 30A ini yang paling murah ya, tapi dia punya prosesor yang paling cepat dan pengalaman menggunakan sehari-harinya pun memang cepat banget guys. Tapi dari segi konsumsi daya, nah si Snapdragon ini yang punya keuntungan karena dia membutuhkan daya yang kecil karena fabrikasinya itu lebih sedikit, 11 nanometer melawan 12 nanometer. Untuk main game, kalau kalian pengen lihat, gue bikin video yang terpisah, kalian bisa lihat. Nah terus yang membedakan adalah storage-nya. Redmi itu hadir dengan flash storage yang 2.2 dibandingkan dengan pesaingnya itu cuma pakai eMMC. Perbedaannya lumayan signifikan guys. Kalian bisa lihat gue melakukan benchmark test. Redmi 90 itu punya performance speed hard disk atau storage yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Nah sekarang kita mau bicara bagian kamera belakangnya.
Redmi hadir dengan kamera belakang yang paling banyak dibandingkan yang lain. Redmi hadir dengan 4 kamera, Vivo dengan 3 kamera, dan Realme karena paling murah hadir cuma 2 kamera. Nah juga Redmi hadir dengan kamera yang paling besar, maksudnya 48 megapiksel dibandingkan keduanya cuma 13 megapiksel guys. Juga yang menarik lagi, Redmi hadir dengan ultra wide kamera 8 megapiksel. Dan sisanya ada kamera makro sama kamera depth, yang mana gue yakin sih jarang kalian pakai ya. Untuk Vivo dan Realme hadir dengan 13 megapiksel. Bedanya, yang Realme itu punya sensor yang lebih besar. Tapi Realme cuma punya satu main kamera dan kamera kedua yang cuma ngebantu ketika proses chroma boost gitu ya, atau mode portrait. Nah, pengalaman gue menggunakan 3 kamera ini, gue pribadi paling suka terhadap si Realme. Nah, Realme ini adalah kameranya paling balance menurut gue dibandingkan dengan yang lain. Dia cukup konsisten, bicara main kameranya dulu ya. Untuk detail, dia jauh lebih baik dibandingkan yang lain-lainnya. Jadi untuk mode portrait dibandingkan yang lain, gue lebih suka mode portraitnya si Realme. Nah, dibandingkan yang lain, Vivo menurut gue yang paling gak gue sukain ya guys ya. Dia banyak banget aplikasi beauty yang bahkan sudah gue clear default. Dia tetap sangat beauty, jadi wajah gue tuh gak detail, gak asli gitu ya. Sangat beauty mode gitu ya. Dan itu udah gak bisa diedit lagi. Terus Vivo ini punya kamera yang agak aneh guys. Dia gak seperti kamera-kamera yang lain. Maksudnya ketika pakai mode portrait misalnya ya, ada mode portrait tapi tidak menggunakan kamera portraitnya. Justru ketika kamera utama atau AI-nya itu baru pakai masuk ke mode portraitnya. Nah untuk Realme ini lumayan ya di atas Vivo menurut gue pribadi. Dia punya sensor yang besar sehingga dia untuk detail, nah itu lebih baik dan jelas. Terus kedua, bicara autofocus lagi. Autofocus dari ketiga handphone itu jelas ketinggalan jauh banget sama si Redmi 90. Redmi 90 punya fast autofocus dibandingkan yang lain jauh lebih cepat. Keduanya tuh struggle, susah banget gua ngambil autofocus yang rumit gitu ya. Bahkan untuk simple, mereka keduanya tuh kadang sulit ya. Nah, keduanya punya mode malam. Untuk mode malam yang paling gue sukain tetap si Redmi 90. Tapi untungnya ketiganya punya mode pro atau mode manual yang mana bisa bikin video malam tuh lebih menarik lagi guys ya. Gue juga udah bandingin ketiganya dan hasilnya lumayan oke lah. Untuk kamera selfie, jujur aja ketiganya lumayan gak konsisten. Yang jelas lagi-lagi Redmi 90 menghasilkan kamera yang sesuai fungsinya, oke gitu ya. Artinya ketika mode portrait dibandingkan yang lain itu agak sulit mendapatkan mode portrait yang benar. Nggak dapet bokeh atau nggak dapet blur yang sesuai gitu. Padahal sebenarnya di atas kertas tuh harusnya dia bisa ngasilin aperture yang baik ya, karena dia punya bukaan yang paling besar ya, 1/8. Nah, bicara fisik dan loudspeaker, keduanya sudah punya headphone jack 3,5 mm. Buat kalian yang senang musik, kalian bisa gunakan ini. Dan yang menarik lagi, di antara semuanya, lagi-lagi Redmi 90 itu punya speaker yang keren banget guys, sumpah. Dibandingkan dengan yang lainnya, Redmi 90 punya dual speaker. Jadi kalau kalian main game atau dengerin musik, itu kelihatan banget bedanya. Redmi 90 itu seperti 2 level di atas keduanya guys. Ditambah Redmi 90 punya high-res audio quality yang baik banget ya guys ya. Buat kalian yang audiophile tapi budgetnya mungkin ini jadi pilihan yang sangat jitu. Nah lalu bicara untuk baterai, ketiganya sudah punya mode cepat 18 watt. Sama ya, tapi perbedaannya Vivo punya baterai yang lebih kecil, 5000 mAh. Cukup besar menurut gua, tapi dibandingkan yang ini kecil karena yang lain itu sudah 6000 mAh. Cuman bedanya, sayang banget si Vivo ini masih menggunakan micro USB. Gue pribadi sih ya, zaman sekarang sih micro USB udah ketinggalan zaman ya. Gue aja agak kesulitan nih setiap hari ngebawa si Vivo ini karena gue harus bawa kabel yang berbeda. Sedangkan gadget-gadget gue kebanyakan sudah pakai USB Type-C gitu ya. Walaupun keduanya sudah menyertakan adapter charger dan kabelnya masing-masing. Redmi dan Vivo punya side fingerprint dari samping ya. Gue pribadi senang banget ya, udah mulai terbiasa menggunakan side fingerprint atau fingerprint yang pakai dari samping ya. Jadi untuk mengangkat handphone ya dengan jempol, dengan telunjuk itu benar-benar sudah sangat cepat dan enak banget ya. Justru gue kesulitan pada si Realme Narzo 30A ini karena dia di belakang ya. Jadi kita cuma bisa pakai telunjuk, sekalian angkat gini pakai jempol gini. Sangat-sangat aneh gitu. Jadi bicara harga, Narzo 30A ini yang paling wise ya. Budget performance-nya paling kencang dan murah. Tapi gue ngerasa untuk bicara performance yang balance ya, Redmi 90 itu menghadirkan sesuatu yang balance. Semua checklist lah ya. Prosesornya oke, checklist, baterainya besar, checklist, USB Type-C, checklist. Mi 90 menghadirkan kamera ultra wide
Yang mana itu handphone lain bahkan nggak punya guys. Bonus lah ya. Tapi kalian harus mengurangkan kemampuan Smooth Ultra HD-nya. Realme Narzo itu sudah support Smooth HD kalau nggak salah ya. Kalian bisa lihat video gue di atas ya. Sedangkan untuk si Redmi 90 ini masih di bawahnya. Kalau menurut kalian itu big deal atau penting ya, mungkin Realme Narzo 30 ini pilihan yang paling baik. Nah, pengalaman bermain gamenya sebenarnya ketiganya itu nggak begitu berbeda guys. Gue masih ngerasakan pengalaman yang mirip untuk bermain game pakai ketiga handphone ini. Semua tombol-tombol dan layar-layarnya masih asik-asik aja ya. Game-game berat kayak gue main Genshin Impact, ya untuk ketiganya ini masih bisa menghandle dengan baik. Walaupun memang Realme 30A masih tetap aja ya agak sedikit patah-patah sedikit ketika bermain lama-lama ya, dan itu dialami oleh semuanya gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika gue main tes benchmark di Geekbench itu compute test di Snapdragon 662 itu nggak berhasil, tetap nggak bisa selesai. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi in real life itu nggak terasa perbedaannya gitu ya. Walaupun ya kalau kalian scroll dibandingin gitu ya Realme Narzo yang paling cepet disusul oleh Vivo, baru si Redmi paling terakhir gitu ya. Oke guys, jadi segitu dulu video gue kali ini ya. Kalau ada hal yang ingin tanya lu bisa komen di bawah. Jadi pilihan kalian yang mana nih guys? Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye. Redmi 90 punya kamera yang menurut gue oke. Ada kucing. What? Ada iklan guys.